Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi tahsin atau tajwid kita pada hari ini. Pada pertemuan yang telah lalu, yaitu pertemuan perdana, kita telah menguraikan tentang makharijul huruf. Makharijul huruf berapa banyaknya? Makharijul huruf 17 tempat. 17 tempat itu terhimpun pada 5 kelompok. Yang pertama kelompok namanya kelompok al-jauf, rongga mulut. Yang kedua al-halaq, itu tenggorokan. Yang ketiga namanya al-lisan, yaitu makharijul huruf bertempat di lidah. Yang keempat namanya asy-syafatain, 2 bibir. Lalu yang kelima namanya al-khayshum atau rongga hidung. Pada pertemuan yang kedua ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Yang kemarin makharijul huruf, yang sekarang adalah sifatul huruf. Sifat, sebagaimana yang kita ketahui, makna sifat itu adalah karakter yang ada pada sesuatu. Jadi sifatul huruf adalah karakter yang ada pada huruf itu. Kapan baru terjadinya sifatul huruf? Apabila makharijul hurufnya sudah ditempatkan pada tempatnya. Jadi makharijul hurufnya dikeluarkan pada tempatnya, maka sifat insyaallah baru bisa terlaksana. Kalau makharijul hurufnya belum tepat, maka sifatnya justru pasti tidak akan tepat atau tidak akan benar, karena kedua-duanya saling mendukung. Insyaallah benar makhrajnya, nanti sifatnya itu ibaratnya tinggal mengikuti bagaimana makharijul hurufnya. Sifatul huruf ini sudah ada di papan tulis. Sifatul huruf menurut Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, sifatul huruf ini ada 17, sama dengan makharijul huruf. Jadi sifatul huruf ada 17. Ya. Coba dilihat, ada 17. Secara garis besar sifatul huruf ini ada 2. Pertama yang ada lawan, mutadhadah. Dia punya lawan. Yang kedua namanya ghairu mutadhadah, yang tidak ada lawan. Jadi ada lawan, yang kedua tidak ada lawan. Jadi yang 17 itu tersimpul pada itu. 10 yang ada lawan, 7 yang tidak ada lawan. Nanti kita akan praktekkan bagaimana sifat-sifat huruf itu baik yang punya lawan ataupun tidak ada lawan. Yang pertama kita tengok sifatul hurufnya ada yang namanya yang punya lawan. Yang pertama kita kenal sifat huruf itu namanya al-hams. Hamas. Kalau bahasa kitanya hamas. Al-hams lawannya al-jahr.
Apa itu al-hamas Pak Ustaz? Al-hamas itu, al-hams itu kalau dalam bahasa apa kitanya, itu namanya jaryanun nafs inda natqil harfi. Ada mengalir nafas ketika mengucapkan huruf itu. Jadi ada mengalir nafas kita, terdengar aliran bunyi nafas kita ketika kita mengucapkannya itu. Berarti dia punya lawan, namanya jahar, al-jahar. Berarti kalau jahar tidak ada mengalir nafas. Itu lawannya. Jadi kalau al-hams itu mengalir nafas ketika kita mengucapkannya, berarti lawannya al-jahar, tidak mengalir nafas ketika mengucapkannya. Hurufnya itu ada 10 ya, al-hams. Hurufnya ada 10. Nanti bisa ditengok di dalam kitab-kitab tajwid. Disingkat oleh para ulama dengan singkatan fahathuhu sakhsun sakat. Pertama huruf fa. Fa. Makhraj huruf fa kemarin di mana? Fa. Mana? Batnus syafatis sufla ma'a at-tanaya al-ulya. Perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Coba tempelkan di situ. Ada keluar angin, itu namanya sifatnya. Coba. Af. Coba. Af. Af. Fa. Fi. Fu. Baf. Baf. Ada angin? Itu namanya al-hams. Al-hams. Yaitu jaryanun nafs anda nakil hatbi. Ada keluar angin, berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf. Karena huruf itu tekanannya lemah. Jadi 10 hurufnya ya. Pertama huruf fa. Yang kedua huruf ha. Coba. Ha. Ada enggak mengalir napas tuh? Bunyi napas. Ha. Ha. Hi. Hu. Bah. Jadi terdengar hamasnya itu kapan Pak Ustaz? Terdengar hamasnya itu yang paling kuat itu ketika dia bertasydid, yang kedua ketika dia sukun, mati. Bah, coba. Bah. Bah. Ha. Hi. Hu. Bah. Jadi harus ada angin mengalir. Jadi itu baru sempurna sifatnya. Lalu ada huruf yang ketiga, huruf tha. Tha. Tha makhrajnya di mana? Tha. Tarful lisan ma'a athanaya al-ulya. Ujung lidah mengenai ujung gigi seri atas. Coba. Tha. Tha. Thi. Thu. Bath. Bath. Ada enggak angin yang keluar? Itu hamas. Jadi jangan ditekan terlalu kuat di ujung gigi. Nanti tidak keluar anginnya. Jadi ada angin yang keluar ya. Jadi ketika mengucapkannya seperti itu. Kemudian ada huruf ha. Huruf ha. Ha besar. Ha bulat ya. Ha. Coba. Ha. Ha. Hi. Ha. Ha. Ada angin yang keluar? Jadi itu tanda bahwa dia punya sifat hamas. Kemudian ada huruf shin. Shin. Shin tebal. Sha. Coba. Sha. Shi. Shu. Bash. 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 Itu anginnya keluar. Jangan ditahan.
Kemudian ada huruf kha. Coba. Kha. Kha. Khi. Khu. Bakh. Bakh. Angin keluar. Yang ketujuh huruf shad. Coba. Huruf shad itu ujung gigi mengenai ujung gigi bagian bawah. Ujung gigi bawah bagian dalam. Ya, coba. Itu huruf shad. Coba. So. So tebal. So. So. Si. Su. Bas. Bas. Jangan bos, jangan. Bas. Coba. Bas. So si su bas. So si su bas. Sandarkan ujung lidah di gigi bawah bagian atas. Gigi bawah, sandarkan dia di situ. Tapi jangan terlalu kuat penekanannya. Yang ke-8 ada huruf sin. Sa si su bas. Sa si su bas. Sandarkan ujung lidah di gigi bawah. Di situ anginnya keluar. Jangan terlalu dilepas. Bas. Jangan. Tapi disandarkan sedikit, anginnya keluar. Coba. Sa si su bas. Sa si su bas. Ada huruf yang ke-9, huruf kaf. Kaf itu harus keluar angin. Angin kaf ini dan huruf yang setelahnya yaitu huruf ta, itu yang terlihat atau yang terdengar itu ketika dia mati. Ya, ketika dia mati. Apabila dia berharokat, dia tidak terlalu terdengar oleh yang lain. Jadi jangan ada terlalu kuat mengucapkan sifat huruf kaf itu. Contohnya, iyyaka na, iyyaka na. Ketika dia berharokat, dia sedikit aja bunyinya. Iyyaka, iyyaka na, kana, kakiku bak. Dengar bunyinya keluar, bak, bak. Tahan dulu, bak. Sempurnakan tempat makhrajnya, baru nanti sifatnya keluar. Coba, bak, bak, bak. Jangan bersamaan, bak. Jangan. Tahan dulu, tekan di makhrajnya, bak, bak, bak. Kemudian yang terakhir huruf hamas itu adalah huruf ta. Huruf ta. Coba. Ta. Ta. Digantung. Ta. Jangan ta. Tapi ta. Kan ada angin keluar, tapi tidak terlalu kuat. Kuatnya ketika dia sudah sukun, mati. Tati tubat. Bat. Bat. Nah, ada angin remnya. Dengar bunyi angin remnya? Kalau mobil, antum pernah lihat mobil, mendengar angin rem anginnya, bat. Itulah dia. Tapi jangan terlalu kuat. Ada yang membaca apa namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, terlalu kuat. Keluar air liur. Terlalu kuat, itu juga kurang indah. Jadi ketika dia berbaris, itu bunyinya hanya sedikit. Dan kapan dia bunyinya besar? Apabila dia sukun atau mati. Jadi yang 10 huruf ini mesti dia mempunyai sifat hamas. Artinya dia keluar angin atau keluar napas kita ketika kita mengucapkan huruf itu. Nah, jadi hurufnya adalah fahathuhu syakhsun sakat. Ada 10 huruf tadi. Lalu jahar, lawannya al-jahru, jahar, itu kebalikannya. Kalau tadi itu berhembus napas, kalau yang al-jahar sebaliknya, tertahan napas. Nah, itu bedanya.
tertahan aliran nafas ketika kita mengucapkan huruf itu. Berarti kalau huruf hamasnya ada 10, kalau huruf al-jaharnya berarti selain yang 10 itu. Berarti hurufnya 19. Ya, 19. Azuma waznun qari'in dhi ghaddin jaddin talab. Huruf ain, huruf dha, huruf mim, huruf waw, zai, nun, qaf, ra, hamzah, huruf dhal, huruf ya, huruf ghain, huruf dad, huruf jim, dal, o, kemudian lam dan ba. Jadi ketika mengucapkan itu tertahan aliran nafas kita ketika kita mengucapkan huruf itu. Karena kuatnya tekanan terhadap makhrajnya. Itu yang pertama ya, yang pertama. Jadi al-hamas lawannya al-jahar. Pasangan yang kedua namanya asyiddah. Syiddah maknanya kuat. Syadid. Kan ada dalam Al-Quran. Syadidul iqab. Syadid artinya kuat. Jadi syadid atau asyiddah ini maknanya adalah kuat. Tertahannya suara ketika mengucapkan huruf. Kalau tadi napas. Kalau ini tertahannya suara ketika kita mengucapkan huruf. Karena makhraj huruf tersebut ditekan dengan sempurna. Ada 8 huruf ya, ada 8 huruf yang tersimpul pada ajidu qattu bakat. Ajidu qattu bakat. Huruf hamzah, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, kemudian huruf ta, ba, kaf dan ta. Coba dirasa. Yang 8 ini ketika kita mentasdidkannya atau ketika dia mati, tertahan itu. Coba. Contohnya, a, i, u, ba. Coba. Bahkan jangan ketika mengucapkan hamzah itu jangan ada angin yang keluar. Contohnya, a, i, u, ba, ba, ba. Ada bunyinya. Jangan. Tekan langsung, sempurna. A, i, u, ba. Pakemkan remnya. Ba. Jangan ada ba, ba. Ada bunyi suara. Jangan. Berarti ada keluar angin. Sementara dia bukan sifatnya hamas. Sifatnya al-jahar. Kemudian huruf jim juga. Coba rasa. Ya, ji, ju, baj. Tertahan tak ketika mengucapkannya? Baj. Baj. Tertahan. Ditekan makhrajnya di apa? Di tengah lidah kita ketika kita mengucapkannya. Jadi yang 8 huruf itu tadi itu namanya itu sifatnya syiddah. Jadi sifatnya syiddah artinya tertahan suara ketika mengucapkan huruf itu karena makhraj hurufnya ditekan dengan sempurna atau sangat kuat. Huruf dal juga begitu. Dadi dubad. Dadi dubad. Ditekan di makhrajnya. To apalagi? Qatitu bat. Huruf ba juga. Babi bubab. Kaki kubak. Coba lihat. Huruf kaf ini di samping dia mempunyai sifat yang namanya syiddah. Dia tadi punya sifat al-hamas. Jadi huruf itu bisa saja dia punya sifat kadang-kadang 4. Ya, kadang 5. Tergantung dengan hurufnya. Dan huruf kaf ini salah satu di antara sifatnya hamas, yang kedua syiddah. Baru saja kita jumpa. Kemudian huruf ta. Ta dia punya sifat tadi hamas. Ini dia punya sifat syiddah, tertahan. Maksudnya suaranya tertahan. Angin ketika mengucapkannya tetap ada. Anginnya biasanya di akhir. Bat, bat.
Jadi ketika prakteknya di dalam membaca Al-Quran itu dipraktekkan. Lawan syiddah apa? Ar-rakhawah. Rakhawah ini artinya lunak atau al-lin dalam bahasa Arabnya. Jadi berjalannya suara ketika mengucapkan huruf itu. Kalau tadi tertahan suara, kalau ini jalan suara. Ada 16 huruf. Kalau tadi berapa tadi huruf? Asyiddah ini 8. Ajidu qattu bakat. Kalau ini hurufnya 16. Nanti ada ditambah dengan tawassut. Tawassut itu ada 5. Lin Umar. Ya. Mana dia huruf yang 16 itu? Pertama huruf kha. Coba. Kha. Kha, khi, khu, bakh. 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 Kan ada bunyi suara ketika dia masih kita ucapkan itu. Suaranya ada. Bakh. Kha, khi, khu, bakh. Kemudian huruf zal. Ladzi, dzu, bal. 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 Kemudian huruf ka. Thathi, thubat. Hahi, hubah. Di tadi punya sifat hamas. Sekarang dia punya sifat ar-rakhawah. Nah, dia masih mengalir suaranya. Artinya apa? Berjalannya tidak tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj. Jadi tekanannya terhadap makhraj huruf-huruf yang 16 ini lemah sekali. Antum bisa lihat di di catatan-catatan tentang huruf-huruf ar-rakhawah ini, dan ini insyaallah untuk lebih menguasainya antum bisa hafal itu. Dihafal. Kalau huruf tadi huruf hamas, bahathuhu saksun sakat. Kalau hurufnya huruf syiddah, ajidu qattu bakat. Kemudian yang ketiga, isti'la. Al-isti'la. Isti'la ini arti katanya dalam bahasa kita ala. Ala apa artinya? Dalam bahasa Arab. Ala di atas. Isti'la. Nah, ya di atas. Artinya mengangkat. Jadi al-isti'la maknanya terangkat. Apa yang terangkat Pak Ustaz? Yang terangkat lidah kita terangkat ketika mengucapkan huruf itu. Terangkat lidah kita ketika mengucapkan huruf isti'la itu. Huruf isti'la itu ada 7 ya. Ussa, dogtin, kil. Pertama huruf kha. Coba. Kha. 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 Kemudian huruf so. So. Coba. So, si, su, bas. Isti'la ini kata para ulama, cara untuk mengucapkannya supaya dia tebal, lidah kita ini dikuncupkan di dalam. Contohnya huruf so. As-so. So, si, su, bas. Dinaikkan dia ke atas, ke langit-langit atas, ya, ke langit-langit ini, supaya dia tepat. Kemudian huruf dot, huruf dot, dot. Makhraj huruf dot di mana? Hafatil lisan mal adras. Ini pinggir lidah, sisi kanan kiri lidah, mengenai geraham. Mulai dari sini sampai ke sini. Tapi dia punya sifat isti'la, yaitu lidah kita mengangkat. Coba. Bod. Bod. Coba. Do. Do. Di. Du. Bad. 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 Nanti dia punya sifat lain. Dot ini punya sifat lain namanya istiqalah.
Makanya ketika kita mengucapkan huruf dot itu nanti akan terdengar angin yang berputar, angin yang berada dari pangkal geraham ini sampai ke depan. Contohnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Anginnya dari sini ke sini. Maka itu namanya sifatnya istitalah. Jadi itu isti'la, ada huruf ghain. Ghain, coba. Ghain. Gha. Ghi. Ghu. Bang. 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 Terangkat pangkal lidah ketika kita mengucapkannya. Huruf to, coba. To. To. Ti. Tu. Baqo. Baqo. Qaf lagi. Qaf. Qa. Ti. Qu. Baqo. Baqo. Ya, jadi itu terangkat. Kemudian huruf wa. 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 Coba. Zi. Zung. Bang. Bang. Itu terangkat pangkal lidah ketika kita mengucapkannya. Hurufnya ada 7. Tersimpul dalam kalimat khussa dagtin qil. Nanti akan kita jumpai di dalam Al-Quran ketika kita mempraktikkannya. Lawan dari isti'la apa? Istifal. Istifal asal katanya sufla. Artinya di bawah. Ya. Jadi apa makna istifal ini? Istifal ini terhamparnya lidah. Kalau tadi mengangkat lidah ketika mengucapkan huruf yang 7 itu. Kalau yang istifal ini, itu ada hurufnya 22 banyaknya. Selain huruf isti'la, itulah huruf istifal. Artinya apa? Terhampar lidah ke langit-langit ketika apa? Dari langit-langit terhamparnya lidah kita. Artinya tidak terangkatnya lidah kita ketika mengucapkan 22 huruf istifal itu. Hurufnya ada 22. Terkumpul dalam kalimat thabata izzu man yujawidu harfahu id salla syaka. Ada di dalam buku terkumpul 22 huruf itu pada kalimat tersebut. Jadi itu istifal. Kemudian yang keempat, pasangan yang keempat adalah namanya itba. Itba itu asal katanya tobaq, lengket. Al-itba maknanya lengket. Lidah kita lengket di langit-langit ketika mengucapkannya. Kalau tadi terangkat saja, kalau ini sudah lengket. Mana hurufnya? Hurufnya 4 yang berdampingan, yang berdekatan. Huruf sad, huruf dad, huruf qa, kemudian huruf wa. Itu mengapa? Lidah kita merapat di langit-langit. Contohnya, ketika kita mengucapkan huruf sad, sa si su bas. Coba. Jangan terlalu longgar. Naikkan dia ke atas, kemudian rapatkan dia pada langit-langit kita. Langit-langit mana? Ini langit-langit ini. Ya. Rapatkan dia. Apalagi dia ketika huruf dot itu. Dot itu lebih rapat lagi. Contohnya, dadidu bag. Dadidu bag. Jangan keluar anginnya. Dadidu bag. To, coba. To, lengket. To. Bulatkan bunyinya. To. Bunyinya tebal. To. Dadidu bag. Kemudian ada huruf wa. Wa diangkat juga. Allah. Coba. Allah. Allah. Ujung lidah mengenai pangkal ujung gigi. Ujung gigi seri atas. Itulah huruf itba. Itu artinya lengket ketika kita mengucapkannya.
Lawan dari itba itu namanya infitah. Infitah itu artinya ya terbuka. Kalau tadi lengket, sekarang terbuka. Dia tidak lengket sama sekali. Hurufnya ada 25. Kalau huruf itba ada 4. Berarti huruf infitah itu ada 25. 25. Sifat yang terakhir di antara sifat yang berlawanan itu namanya adalah al-idlaq. Idlaq ini maknanya apa? Idlaq ini maknanya ringan suara ketika huruf keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir. Jadi ringan mengucapkannya. Coba, huruf idlaq itu dia ada 6 ya. Ada 6. Farra min lubbin. Farra min lubbin. Huruf fa lah. Huruf fa ini kan huruf 2 bibir. Coba mengucapkannya itu jangan terlalu kuat. Jangan seperti orang memakai lipstick. Pernah nengok orang memakai lipstick? Itu memakai lipstick. Kalau ini huruf fa, cukup ujung gigi disentuhkan di batnus syafatis sufla. Di perut bibir bagian bawah. Sentuhkan situ, keluarkan anginnya. Coba. Fa. Fa. Tidak perlu ditekan. Fa. Jangan begitu. Dikit aja. Fa. Coba. Fa. Fa. Itu yang dimaksud dengan idlaq. Jadi tidak ada suara penekanan di situ. Ringan saja keluar suara huruf itu. Kemudian huruf ro juga begitu. Ro. Coba. Ro. Dia dilancip lidah. Makhraj huruf ro itu di ujung lidah kan? Ujung lidah. Tapi di bagian sisi kanan kiri ujung lidah kita, dia menempel pada makhrajnya. Jadi lancip itu ya di ujung ringan suara ketika keluar dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir. Jadi ujung lidah kita ringan. Ro, coba. Ro. Ri. Ru. Jangan Nanti ada sifatnya takrir. Takrir itu sifat ro. Tapi takrir itu ujung lidahnya aja. Contohnya. Ro, coba. Ro. Ri. Ru. Bar. Bar. Kan dikit aja bunyinya, getarannya. Jangan bar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah berapa kali takrirnya, getarannya itu. Sudah menganakkan huruf ro. Cukup 2 kali getaran saja. Rari rubar. Bar. Ujung lidahnya saja. Bukan ke semua lidah yang bergetar. Itu perlu diingat. Kemudian huruf mim. Huruf mim di mana? Syafatain. Mimnya ringan aja. Mim. Coba. Mim. Ma. Mi. Mu. Bam. Bam. Tidak perlu ada penekanan. Dia mudah untuk mengucapkan. Huruf nun. Huruf nun ini di ujung lidah. Nani. Nuban. Coba. Nani. Coba. Mudah saja. Huruf lam. Huruf lam. Lalilubal. Tidak perlu ditekan begitu kuat. Huruf ba juga begitu. Babi bubab. Coba. Sama-sama. Babi bubab. Babi bubab. Bab. Sedikit saja. Penekanan sedikit. Suara keluarnya itu ringan. Jadi 6 huruf ini namanya huruf idlaq. Lawannya adalah al-ismat. Ismat ini maknanya berat, artinya tidak lancar. Kalau tadi ringan, sekarang berat. Yang huruf yang 23 itulah yang berat. Pokoknya ingat saja huruf yang 6 ini. Insya Allah selain huruf yang 6 ini, itulah huruf yang sifatnya ismat. Berat ketika kita mengucapkannya. Ya.
Jadi lawannya adalah ismat. 10 sifat ini namanya sifat yang berlawanan. Tapi di antara sekian banyak huruf yang yang sifat yang berlawanan ini dia masing-masing huruf ini ada kadang-kadang punya 5 sifat. Nanti dalam tabel itu ada mungkin ya. Dalam tabel ada. Ada yang dia punya 4 sifat, ada yang dia punya 3 sifat. 3 sifatnya itu atau 4 sifatnya itu, 5 sifatnya itu mesti dibawa di dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Huruf-huruf itu, sifat-sifat huruf ini baru terjelas bunyinya atau baru jelas sekali bunyinya apabila pertama dia mati, yang kedua ketika dia wakaf. Itu baru jelas bunyinya. Kalau dia berharokat itu kurang dengar. Dengar juga tapi kurang dengar. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang ghairu mutatadah, yang tidak ada lawan. Dia berdiri sendiri. Ini biasanya huruf ini punya spesialis sendiri. Contohnya, yang pertama sofir. Sofir ini suara tambahan. Jadi ada huruf nanti yang punya suara tambahan. Sautun zaidun yakhruju biquwwatin min tarfil lisan wa thanaya. Suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Ada hurufnya 3. Pertama huruf shad. Coba bals. Bals. Bunyinya seperti angsa. Bals. Pernah mendengar bunyi angsa? Bals. Jadi sofir ini sautun yushabbihu sautit ta'ir. Suara yang menyerupai suara burung. Bals. Ya, angsa kan masuk bagian dari jenis burung ya. Nah. Jadi suaranya seperti itu. Bals. Kan dengar suara angsa. Kalau angsa ngejar kita kan kayak gitu. Bals. Angin keluar. Di samping dia punya itu sifat sofir, dia punya sifat hamas. Anginnya keluar. Kemudian ada huruf zai. Zai itu lebih dekat kepada bunyi lebah. Zazizubaz. Lebih dekat kepada bunyi itu. Baz. Baz. Zazizubaz. Coba. Baz. Baz. Kemudian huruf sin. Huruf sin ini lebih dekat kepada bunyi belalang. Pernah dengar bunyi belalang? Bunyi belalang ya, bunyi belalang. Jadi lebih dekat kepada bunyi itu. Coba. Sasisubas. Bas. Dengar malam-malam bunyi belalang? Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing dia punya, al-sofir punya apa? Yang paling kuat di antara sekian huruf sofir itu adalah huruf zai. Zai, kemudian yang pertengahannya huruf shad. Lalu yang terakhir yang sughra itu huruf sin. Huruf sin ya. Huruf sin. Jadi jangan dibaca pula sinnya terlalu kuat. Jadi 3 huruf sofir ini harus dibunyikan suara tambahannya, suara sofirnya. Yang qalqalah. Itu ada sifat yang tidak berlawanan namanya qalqalah. Qalqalah antum sudah tahu dalam pelajaran bab qalqalah. Qalqalah ada yang qalqalah kubra, ada yang qalqalah sughra ya. Qalqalah kubra ada yang qalqalah sughra. Huruf qalqalah berapa? 5. Qatbu jaddin. Kalau kita sering bacanya baju toko. Karena kita ingat shopping aja. Kita ingat shopping aja terus kan. Nah, jadi hurufnya ada apa? Ada 5. Qatbu jaddin. Qatbu jaddin. Qalqalah ini cara mengucapkannya ditekan di makhrajnya dulu baru dipantulkan. Itu makhraj apanya? Qalqalah. Jadi ada huruf yang punya sifat qalqalah. Artinya apa? Qalqalah itu
suara pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang mati setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Ditekan dulu baru muncul qalqalahnya. Jangan bersamaan. Sama seperti saya umpamanya melemparkan bola ke dinding, bolanya ditekan ke dinding, bolanya melempar ke dinding. Setelah sampai di dinding baru dia mantul. Kan gitu. Sama dengan huruf qalqalah ini. Huruf qalqalah ini ditekan dulu di makhrajnya baru dipantulkan. Jangan sekalian. Contohnya apa? Huruf qaf, baq, qa. Coba. Baq, qa. Tapi jangan terlalu lama. Baq, qa. Itu terlalu lama. Terlalu lama. Baq, qa. Coba. Baq, qa. Dia sampai dulu tekan baru nanti qa-nya belakangan. Itu dia. Jadi formulasinya ataupun istilahnya yang mudah dipahami, ditekan dulu makhrajnya baru dia memantul. Jadi yang 5 huruf itu qalqalah. Qalqalah namanya. Dia ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Kalau kubra matinya di akhir, ya. Kalau sughra matinya di tengah. Itu bedanya. Kemudian ada lagi namanya sifatnya lin. Lin itu artinya lunak. Huruf ini lunak. Huruf ini hanya 2. Huruf waw mati dan ya mati. Tapi sebelumnya berbaris fathah. Waw mati, ya mati, qablahu fathah. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas. Dia harus diucapkan lin, tidak boleh dia ditekan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaiton. Tak boleh di syaiton. Tak boleh ditekan. Dia datar aja. Lin aja dia, lunak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh. A'udzu billahi minasyaiton. Syaiton. Tak boleh. Kenapa? Karena sifatnya lin. Huruf ini, waw mati, ya mati, sebelumnya ada huruf berbaris fathah, itu hukumnya lin. Kan ada mad lin kan? Ada mad lin. Yang keempat, ada namanya al-inhiraf. Inhiraf ini condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Itu hurufnya huruf lam dan huruf ra. Ra dan lam. Itu condong lidah kita itu seperti berputar. Lam, kemudian huruf ra. Ra. Itu saya rasa itu sudah kita kuasai insyaallah. Ada namanya lagi sifatnya takrir. Itu huruf apa saja yang takrir? Satu aja hurufnya. Huruf ra. Itu yang kita sampaikan tadi. Maka takrirnya apa? Irti'adu tarful lisan 'inda an-natqi bil harfi. Bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf. Ujungnya saja. Bukan semua bagian lidah. Kalau kita baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ujungnya atau semuanya? Semuanya itu. Jadi jangan dibaca seperti itu. Kalau ada yang baca nanti beritahu. Ujungnya saja. Getarannya ujungnya saja. Tapi getarannya sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya saja. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya coba. Rarirubar. Bar. Ada getaran sedikit di ujungnya. Itulah yang dimaksud dengan takrir. Ya. Kemudian yang keenam ada namanya tafasyi. Tafasyi itu angin menyebar dan meluas di dalam mulut. Al-intishar wal-ittisa'. Menyebarnya angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf.
Angin tuh, angin apa? Angin mobil. Pernah dengar rem anginnya? Shhh. Begitu juga lah mengucapkan huruf yang bersifat tafasyi. Cuma ada satu huruf, ingat aja. Huruf sya, coba. Sya, shi, shu, bash. 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 Anginnya menyebar. Jangan sa, sya, si, su, bas. Itu tidak ada anginnya menyebar. Dia besarkan dia, kemudian anginnya menyebar. Jadi huruf yang mempunyai tafasyi yang paling besar itu huruf shin ketika dia bertasdid. Ya, shin yang bertasdid. Kalau yang dia mati itu tawassut atau wusta, pertengahan. Kalau yang dia berharokat itu sughra, itu lebih kecil. Yang paling besar itu ketika dia bertasdid. Contohnya, a'udzu billahi minasy syaitan. A'udzu billahi Itu nanti prakteknya di dalam pembacaan Al-Quran. Yang ketujuh, yang terakhir, sifat yang tidak ada lawan namanya istiqalah. Istiqalah itu artinya memanjang. Memanjang suara dari tepi awal pangkal lidah. Di sini. Itu yang saya sebut tadi. Dari tepi pangkal awal lidah ini. Sini sampai ke depan. Sampai ujung lidah. Ada huruf bod. Coba. Bo. Bo. Dia terdengar ketika dia mati. Coba. Bo, di, du, bang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Yang itu dengar. Fil ard. Jadi itu yang dimaksud dengan istitalah. Memanjang anginnya. Jangan kita ucapkan seperti makhraj huruf dal. Seperti sifat dal. Contohnya. Apa tadi? Fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu huruf dal. Tapi fil ard. Fil ard. Fil ard. Ada angin yang memanjang di sini. Ada angin. Sekarang mari kita praktekkan sifat-sifat huruf ini yang kita jumpai di dalam surah yang sudah familiar kita baca. Dan ini menjadi tonggak yang sangat besar sekali dalam sah atau tidaknya solat kita. Yaitu suratul Fatihah. Coba. Nanti akan kita jumpai sifat-sifatnya di dalam huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah ini. Kita jelaskan nanti sifat-sifatnya. Bermula dari ta'awuz. Ikuti saya. Saya baca, antum semua nanti mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. To-nya kurang lengket. Syaitan. Coba. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Lengket itba. Dia punya sifat lengket. Syaitan. Coba. Syaitan. Tidak perlu dari kedua belah ini. Syaitan. Makhrajnya kan di depan. Ujung lidah. Ujung lidah mengenai pangkal gigi atas. Pangkal lidi atas, gigi atas. Sentuhkan ujungnya di sana. Tekankan, kemudian angkat pangkal lidah. Itulah dia punya sifat namanya tadi isti'la. Pangkal lidah diangkat. Syaitan. Coba. Syaitan. Syaitan.
Sampai guru saya katakan bahwa salah satu di antara tandanya, letakkan di depan kita lilin, hidupkan lilinnya, kemudian huruf po, huruf dot itu diucapkan. Diucapkan huruf po lah. Itu ketika kita mengucapkannya itu anginnya tidak ada, tidak bergerak. Jangan sampai kita mengucapkannya seperti makhraj huruf ta. Contohnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. To tidak ada. Dia tidak punya sifat hamas. To dia punya sifat itba, lengket, bulat bunyinya. Coba praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf shin tadi, huruf shin itu apa hukumnya? Apa sifatnya? Syashishu bash. Karena dia bertasdid maka tafasyinya itu kubro, besarkan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojinya jangan di ujung lidah. Roji, tengah-tengah lidah. Roji. Coba. Jangan roji. Tapi roji agak ditekan, agak disondolkan ke atas tengah-tengah lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha punya sifat apa? Hamas. Dengarkan bunyi angin yang keluar. Roh, coba. Roh. Roh. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya jelaskan sifat hamasnya. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Itu apa? Makhraj apa namanya? Yang ya mati, waw mati, pokoknya huruf mat itu makhrajnya di mana? Matnya memang mat arid li sukun. Tapi makhrajnya di mana? Makhraj huruf mat itu di mana? Di al-jawf. Rahim, jangan di al-khaysum. Rahim. Kalau rahim di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tuh? Ujung ini di al-khaysum. Maka buatkan dia di al-jawf. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Rahim. Jangan rahim. Kalau rahim di sini. Tandanya dia sudah tepat al-jawf itu tutup hidung. Kalau anginnya tak lancar, maka dia masih di hidung. Nah, lanjutkan. Coba getarnya sedikit aja di ujung lidah.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan bunyinya miringnya. Rahim. Rahim tidak ada. Tapi Rahi. Rahim. Coba. Kecuali yang punya suara sengau. Kecuali ada di dalam Al-Quran nanti bacaan-bacaan imalah. Ya. Nah, imalah. Itu wajib pula itu. Mesti dibaca. Dalam riwayat Hafaz. Qiraah Hafaz an Asim. An Asim itu ada namanya imalah dalam surah. Ya. Waqala irkabu fiha bismillahi majriha. Itu namanya imalah kubra. Imalahnya besar. Majri, majri. Bukan majri, tapi majri. A, I, U, E. Nanti imalah dalam kajian yang lain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Huruf kaf itu sifatnya apa tadi? Hamas. Dengarkan hamasnya sedikit aja. Jangan kuat-kuat. Jangan langsung kita buat pula agak kuat. Maliki yaumiddin. Tapi dikit aja. Maliki Maliki. Maliki. Kakiku. Anginnya itu. Kakiku. Kakiku. Ada anginnya. Maliki yaumiddin. Din. Maliki yaumiddin. Iya. Coba. Iya. Yang tasdid itu harus ada nabrah. Ya, penekanan. Tekan dia. Berbeda dengan yang tidak ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai mengeluarkan tenaga untuk mengeluarkan huruf H. Ihdinas atau ihdinas. Jangan. Dia di pangkal ini aja. Huruf H mana makhrajnya? Ya, di pangkal tenggorokan. Jadi jangan terlalu dibawa ke bawah. Ihdinas, itu terlalu kuat. Dia biasa aja. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. To-nya diitba'kan. Dilengketkan. Siratal. Coba. Jangan ada keluar angin. Siratal. Nah, to dilengketkan. Siratal. Coba. Pangkal lidah dinaikkan. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim.
Sira, bunyikan sifat sadnya. Sira, coba. Sira. Ada sifatnya dua ya. Pertama sofir, yang kedua hamas. Yang jelas-jelas itu. Ya, yang isti'la'nya di dalam nak nampak sama kita. Ujung apa? Lidah kita ngangkat. Tapi yang jelas-jelas bunyinya ada dua. Sofir satu, hamas satu. Dengarkan bunyinya. Angin yang keluar. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Coba, itu sifatnya ar-rakhwah. Dia mengalir bunyinya suara kita ketika kita mengucapkan hurufnya. Ghaghiru bag. Coba. Bag. 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 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istitolahkan huruf dad. Sifatnya istitolah. Walam. Panjangkan bunyinya. Walam dallin. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Dallin itu mad apa? Mad lazim mutsaqqal kalimi. Apa mad lazim mutsaqqal kalimi? Apabila huruf yang bertasdid didahului oleh huruf mad. Huruf yang bertasdid mana? Huruf lam. Yang huruf madnya di mana? Bo, kan panjang tuh. Kemudian ada tasdidnya. Itu mutsaqqal namanya. Mutsaqqal itu apa artinya? Mutsaqqal arti kata dalam bahasa Arab asal katanya tsaqil. Tsaqil. Tsaqil ya. Mithqal. Tahu mithqal? Faman ya'mal mithqala. Apa arti mithqal di situ? Artinya kan berat. Seberat zarrah. Kalau miskol keberatan. Kenapa? Karena tidak ada pulsa, maka miskol aja lah kira-kira. Jadi miskol. Jadi harus ada itunya, miskolnya harus ada beratnya di situ. Dol. Nah, tuh. Itu tandanya bahwa dia mad lazim mustaqal kalimi. Mad lazim itu kan 4. Mustaqal kalimi, mukhaffaf kalimi, mustaqal harfi, kemudian mukhaffaf harfi. Ingat aja tuh, mustaqal dengan mukhaffaf. Ada yang harfi, ada yang kalimi. Itulah surah Al-Fatihah yang baru saja kita praktikkan. InsyaAllah antum bisa praktikkan dalam keseharian antum. Ini nanti kalau diputar ada rekaman-rekamannya, ingat lagi gimana cara membaca Al-Fatihah yang benar. Itu sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Lebih kurangnya seperti itu. Mudah-mudahan ya, apa yang kita sampaikan berupa sifatul huruf ini akan antum bisa pahami dan bisa dipraktikkan di dalam mengucapkan huruf-huruf ketika antum semua membaca Al-Quranul Karim. Jadi sifatul huruf ini baru terlaksana apabila makhraj hurufnya sudah ditempatkan pada tempat yang benar.
Apabila ditempatkan pada tempat yang benar, insya Allah makhraj hurufnya, sifatnya pun akan benar. Samalah seperti orang. Orang kalau makhrajnya benar, maka insya Allah dia akan mendapatkan sifat yang benar. Tempat keluarnya benar. Ditempatkan pada tempat yang benar. Kalau kita ini tempatnya pada tempat yang benar, nanti keluarnya sifat yang tak benar. Payah itu satu di antara sekian ribu orang yang bisa dia ditempatkan pada tempat yang buruk, tempat yang jahat, lalu keluarnya jadi baik. Satu di antara sekian ribu orang. Jadi itu, perbaiki makhrajnya senantiasa, latihan terus. Ini latihan. Latihan terus, latihan. Jangan pernah bosan. Nanti dengarkan. Di YouTube sudah banyak itu yang berbicara tentang makhraj huruf, kemudian sifat-sifat huruf juga sudah banyak dikemukakan oleh para ahli-ahli tahsin, ustaz yang yang sudah bergelut di dalam ilmu tentang tahsin wa tajwid ini. Nah, jadi antum banyak nanti latihan-latihan supaya ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa antum amalkan apa yang kita pelajari ini, mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup bacaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.